Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jamaah salat Isya, salat maghrib menjelang menuju Isya yang semoga Allah arsyadani wa arsyadakumullah, Allah menunjuki kami dan sekalian semuanya selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya suara saya keras atau pelan? Pelan, kurang dekat. Kalau suara saya memang pelan, jadi kalau kurang keras saya dekatkan. Alhamdulillah, Allah mengguyur kita semuanya yang berjaya. Maka syukur kita kepada Allah yang paling utama adalah syukur kepada hal yang bisa menghantarkan kita kepada syukur. Allah memberikan kita nikmat yang nikmat itu menghantarkan kita kepada syukur, yaitu nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, yang dimana dengan itu semuanya kita bisa masuk surga. Bahkan orang yang masuk di surga, orang yang sudah masuk surga dijelaskan dalam surat Allah dan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah berfirman mensifati para penghuni surga yang mereka bersyukur ketika mereka masuk di surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi hadana li hadza, yang telah menunjuki pada kami jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan tidaklah kita mendapatkan petunjuk kecuali petunjuk itu datangnya dari Allah. Selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, bahkan sekali demi sekali kita dibimbing oleh Allah hingga menuju surga. Maka sebenarnya kita disuruh bersifat yang sangat besar, yaitu misalnya Khatimul Anbiya la nabiyya ba'da, nabi yang terakhir, nabi yang menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Bahkan dikatakan andai saja nabi bisa turun, maka aku akan memaksanya. Dia akan terpaksa untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, sempurna
tidak mengikuti Injil, tidak mengikuti Taurat, tapi mengikuti Al-Quran, maka kita harus mengetahui bahwasanya beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, dipilih dengan cara yang sangat baik, diambil dari negeri Arab, negeri yang paling baik saat itu, dengan akhlaknya, peradabannya. Kemudian diambil dari kaum yang terbaik Quraisy, dari kaum Arab yang lain. Kemudian diambil dari keluarga yang terbaik Bani Hashim. Kemudian beliau juga orang yang paling baik di keluarga Bani Hashim. Sudah Allah tetapkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling baik, dan Allah menegaskan bahwasanya hanya beliau saja yang bisa memberikan kita syafaat di hari akhirat. Maka sungguh benar kata Allah, dan ini menegaskan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah," katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, Rasulullah ajarkan perilaku yang telah dicontohkan, perkataan, perbuatan, ikutilah seluruhnya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wahai para sahabat. Dan ini semuanya berlaku untuk semua manusia. Maka usaha kita, langkah kita untuk meraih atau mengikuti sunnah, menyelaraskan amalan kita dengan amalan sunnah, usaha dan langkah kita untuk selaras sama dengan sunnah yang telah Rasulullah ajarkan adalah usaha dan langkah kita untuk mendapatkan cintanya Allah dan ampunannya Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang maka termasuk juga para ulama salaf menekankan bahwasanya syarat untuk diterimanya ibadah adalah dua, yaitu ikhlas beribadah lillahi ta'ala, tidak menyebutkannya dengan sesuatu pun, dan yang kedua adalah harus laras, harus ada contohnya, harus laras dengan sunnah, harus mencontoh atau ittiba sunnah. Kemudian saya wasiatkan pada diri kami pribadi dan selalu Allah SWT, karena bekal kita yang akan dinilai di sisi Allah nanti adalah ketakwaan. Watazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Wa amal ma syi'ta fa innaka tajza, dan beramallah sesukamu karena engkau akan dibalas dengan amalan baik buruknya. Hidup pasti akan bertemu dengan kematian. Semua di dunia ini sebagai namanya dunia fana, akan sementara, dan semua dari kita pasti akan mati. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita mati, ketika kita menguburkan orang mati, ketika kita melayat orang yang mati itu ditutupi hanya dengan sehelai kain kafan yang menutupinya, bahkan dimandikan, tidak mandi sendiri, tidak berdaya, dan kita juga pasti akan seperti itu. Apa harta benda yang akan kita bawa? Apa istri anak kita akan kita bawa? Tidak semuanya. Seluruhnya akan ditinggalkan, meninggalkan kita, dan kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Tidak sedikit pun kain akan menempel pada diri kita. Kemudian apa yang dilihat? Yang dilihat pada diri kita nanti adalah ketakwaan kita, amal ikhlas kita, karena hanya ikhlas yang akan diterima oleh Allah SWT. Kemudian kita dibalas sesuai dengan amalan kita. Semua itu
dijadikan satu hal, yaitu ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang وأجزي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun tempat kita menginjakkan kaki, dimanapun kita duduk berdiri berjalan, dalam keadaan apapun kita harus takwa kepada Allah, terpaksa ataupun tidak. Wa'adzih sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap keburukan yang telah kita lakukan dengan kebaikan yang mampu menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah manusia dengan akhlak yang baik, menyempurnakan amalan kita dengan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang buruk, lisan yang buruk, perkataan itu bisa membatalkan amalan. Orang yang bersedekah mungkin sedekahnya maka batal amalannya. Orang yang beriman kemudian dia mengungkapkan perkataan kesyirikan yang juga batal imannya. Perkataan meskipun cuma sekecil itu bisa membatalkan amalan-amalan. Kuffa alaika hada, jagalah lisanmu ini wahai Mas'ud. Anahnu mu'akhiduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diberikan siksaan atas apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah? Sakilatka umum, celakalah engkau wahai Mas. Dan sesungguhnya manusia tidak ada ucapan seringkali manusia itu adalah disiksa oleh Allah karena perkataan mereka. Kemudian tema malam hari ini adalah takut pada Allah. Takut atau bagaimana kita harusnya takut pada Allah. Khusyukallah, menghadirkan rasa takut pada Allah. Kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran yang kita baca ada 6 rukun iman, dan setiap seringkali Allah menyebutkan yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman pada Allah dan hari akhir. Allah seringkali menyandingkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya iman kepada hari akhir akan memikirkan, akan membuat manusia berpikir bahwasanya kita pastinya nanti akan dibangkitkan, mati kemudian dibangkitkan dan menghadapi menjalani hari-hari yang belum pernah kita jalani. Yang banyak sekali hadis menjelaskan bagaimana kehidupan setelah kematian. Bagaimana kamu bisa bertakwa? Ingkafatum yauma yaj'alul bildana shiba. Jika kamu mengkufuri, mengingkari hari di mana bagaimana kisah ini? Kita tidak yakin. Perkara ini masih seringkali orang tidak beriman. Itu karena mereka tidak yakin akan dibangkitkan. Mereka meyakini bahwasanya kematian adalah akhir dari segalanya. Dan maka mereka orang-orang yang kafir ya taman tahu namanya kuluna kemana kulunan aku pada bersenang-senang di dunia, makan makanan senang-senang di dunia. Karena mereka tidak yakin akan dibangkitkan. Padahal kita tahu sebuah bahasa yang mungkin kita artinya seorang Arab Badui
Arab yang paling rendah, Arab desa bahasanya, wong desa pelosok. Itu bahkan bisa membuat syair yang akan kami bacakan. Hal baqatu tadullu ala al-ba'id wal azalu yadullu ala al-asir laylun tajun wasamaru tajun wal abraj afala yadullu ala samai kabir. Bukankah al-baqah tadi unta itu menandakan adanya unta? Bukankah jejak itu menandakan ada orang yang melaluinya? Ada orang yang melaluinya, pasti jejaknya. Kemudian langit dengan perhiasan-perhiasannya, malam yang selalu berganti. Kemudian bintang-bintang itu menandakan bahwasanya ada pencipta yang sangat besar. Itu adalah ketika yang harus dibahas oleh manusia. Bahwasanya nantinya kita akan dipertemukan kepada pencipta kita. Harusnya kita itu selalu tahu di setiap harinya, bahkan nyawa yang diberikan pada kita tidak tahu kapan akan diambil. Apakah kita akan dicabut nyawanya dalam keadaan taat, ataukah kita dicabut nyawanya dalam keadaan lalai? Maka sedikit kami ambil dari kehidupan saya ingin mendengar perkataan saya. Dia itu menjelaskan orang yang beriman kalau bahasanya hari akhir. Setiap kali orang yang memikirkan kehidupan hari akhir dalam benaknya itu selalu memikirkan bagaimana nanti mati kita dibangkitkan, kemudian apa yang harus kita persiapkan. Tapi kalau orang itu senantiasa berpikir seperti itu setiap harinya, maka orang itu akan menjadi orang yang paling baik, orang yang paling sabar, orang yang paling berakhlak mulia, paling santun bicaranya, paling jujur berkataannya, kemudian orang yang sangat mudah dinasihati dan orang yang sangat bersegera dalam beramal. Memang seperti itu. Ketika kita berpikir bagaimana apakah amal kita yang akan dibutuhkan, tidak langsung beramal, tapi dipikir dulu. Oh, ini amalan ini amalan syirikan tinggalkan, amalan ahli bid'ah kita tinggalkan, subhan lebih baik ditinggalkan. Maka akan terjaga dari keburukan. Kemudian kita sehingga kita beramal soleh itu benar-benar akan khusyuk. Khusyuk itu secara khusyuk itu kalau bahasa Al-Qur'annya ini alal khasyin, bagi orang-orang yang khasyin. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin, itu hal yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang sabar. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Seperti apa khusyuk itu? Adalah orang yang senantiasa menyangka dirinya akan bertemu Allah dan bahwasanya dia nantinya akan kembali pada Allah. Itu khusyuk yang sesungguhnya. Makna khusyuk itu bukan wajahnya sudah tenang diam, itu zahirnya. Tapi khusyuk yang dalam hati adalah bagaimana kita bisa menghadirkan dalam diri kita itu senantiasa yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka menyangka bahwasanya mereka akan bertemu Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Nantinya semua kita akan kembali pada Allah. Maka ketika kita sudah bisa mengerti rasa itu, insya Allah kita lebih baik, sholat akan lebih baik dengan khusyuk. Maka kita lihat, ternyata sudah Allah sebutkan metode-metode menghidupkan rasa takut pada Allah. Terutama Rasulullah itu lebih aman tinggal di
Islam. 13 tahun di Mekah, ayat-ayat yang turun itu disebut ayat Makkiyah. Itu seringkali menjelaskan tentang zat-zat Allah, tentang orang-orang masa dahulu. Kalau jadi bagaimana akibat, maka lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang terdahulu. Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian kaumnya Nabi Musa, Nabi Nuh, dijelaskan itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Dan salah satu ayat Makkiyah ini saya ambil dari surat yang di dalamnya berisi A'udzubillahi minasyaitonir amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala bainal bahraini hajizan a'ilahu ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Amman ja'ala al-ardha qararan, siapakah yang menjadikan bumi itu tempat untuk berdiam? Dipertanyakan dalam ayat, siapa yang menjadikan bumi itu? Wajah khilalaha anharan, dan dalam bumi itu ada celah-celah yang di celah-celah itu mengalir sungai-sungai. Dalam bumi ada sungai-sungai yang mengalir. Wajah bainal bahrain hajizan, dan siapakah yang menjadikan dua laut di laut dari Mediterania kanan, dua laut tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Jadi di sini melatih nalar berpikir logis. Bukankah Allah itu menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan bumi untuk tempat tinggal? Kemudian sungai-sungai mengalir di dalamnya. Kemudian ada laut yang terpisah, laut tawar dan laut asin. Itu benar-benar ada. Kalau jangan buka atau searching itu benar-benar ada dua laut yang terpisah. Itu adalah pasti menunjukkan keberadaannya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia tidak mengetahui. Kemudian beberapa ayat lain juga melatih nalar berpikir keluarga kita semuanya agar selalu bisa menghadirkan rasa takut. Jadi komunikasi itu penting. Kan memang saya pada orang tua saya itu pasti berpikirnya anak saya harus lebih baik dari saya, harus lebih pasti seperti itu. Mungkin semuanya seperti itu. Maka kita harus berpikir bagaimana anak kita itu menjadi generasi yang terbaik. Cucu-cucu kita itu generasi yang nantinya akan menjadi pendukung Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu pasti akan datang, yang memberikan kemenangan kepada kita bagi seluruh manusia. Bagaimana sifat-sifatnya harus kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka kita harus sering komunikasi aktif. Ada sebuah ungkapan kami bacakan, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambasna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, fa'ambasna bihi jannatin wa habbal hasid. Kemudian dengan air yang diberkahi itu kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang nanti akan dipanen. Warna terbaik adalah tolong dan buah kurma, pohon kurma yang mayangnya itu bertumbuh bersusun-susun dan susunan yang sangat baik. Rizqan lil ibad,
Ketika kita membaca ayat-ayat Allah di muka bumi, Allah menegaskan rizqal ibad itu semuanya adalah rezeki dari Allah. Jadi bagaimana manusia kalau kita pelajari di buku-buku IPA itu umum pelajaran itu pasti tidak ada kesimpulannya. Yang dibahas hanya IPA, ilmu fisika. Berarti yang menyimpulkan bahwasanya semuanya ini adalah aturan Allah. Semuanya ini adalah ciptaan Allah. Padahal itu sangat penting sekali. Kalau anak kita ada di sekolah umum, kita harus seringkali menyambungkan antara ilmu yang mereka paham menumbuhkan tanam-tanaman. Dengan hujan itu Allah menghidupkan manusia. Wajibnya dibalkan maita dan kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang mati. Dan kita ketahui bahwasanya negeri yang kering tumbuhannya, negeri yang kemarau, paceklik yang tumbuhannya mengering, maka akan mati pula tumbuhan. Orang-orangnya binatang-binatangnya akan mati dan akhirnya dikatakan sebagai negeri yang mati. Maka Allah hidupkan dengan hujan, dan hujan itu akan tumbuhan, binatang-binatang ternakan bukan sehat dan orang-orang yang sehat. Kemudian di akhir dijelaskan begitu pula nantinya kita akan dibangkitkan. Dijelaskan seperti itu nantinya seperti itulah kita akan dibangkitkan. Dan begitu mudahnya Allah akan membangkitkan kita itu sebagaimana tadi Allah menghidupkan tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan yang dengannya binatang jadi sehat kuat dan dengannya manusia juga akan menjadi sehat. Kalau musim kemarau paceklik semuanya juga pasti akan mati semua. Maka dengan hal yang seperti itu, logika seperti itu, kita juga akan berpikir bahwasanya sangat mudah Allah. Ayat melanjutkan Matias sebagaimana tarbiyah dan pendidikan Rasulullah di 13 tahun pertama adalah dikatakan sebagai ayat Makkiyah, ayat Makkiyah. Mungkin dari kolom sebenarnya saya dari disuruh sama itu saya biasa pakai buku atau pakai buku jadinya patah. Kemudian maaf kalau saya bicaranya pelan, karena saya kalau bicara cepat itu ngambang, jadi nggak jelas. Kalau saya punya buku yang sering saya baca, sering saya kajian, hampir semua teman pasti bahas buku ini, yaitu yang soal yang Indonesia di awal Indonesia sangat terkenal terkait misalnya beliau orang yang sangat berani belajar menulis kitab, bahkan beliau tidak sempat menikah, bukan tidak menikah, tapi tidak sempat menikah karena hirosnya semuanya untuk ilmu. Dan sedikit saya sampaikan di sini ayat-ayat yang mengenai tentang al-khawf, tentang rasa takut pada Allah. Ternyata bahasanya rasa takut pada Allah itu tidak dituliskan dalam kitab ini itu takutlah pada Allah. Atau seringkali tidak dengan bahasa kata-kata, tapi yakin bahwasanya kita pasti akan
Apalagi kalau ada amalan yang bisa menghapuskan seluruh usaha kita, langsung takut. Ternyata selama ini ada 10 pembatal keislaman. Ternyata ada. Terus jalannya juga kuat. Kita harusnya khawatir. Ternyata ada amalan-amalan atau sesuatu yang bisa membatalkan usaha kita, dari sedekah kita, sholat kita, puasa kita. Ternyata ada yang membatalkan. Itu juga harus kita pahami. Dan agar kita senantiasa kepada Allah itu adalah kita harusnya senantiasa mengingat, ada sebagaimana tadi kami jelaskan, al-khusyuk, senantiasa mengingat Allah. Satu yang pertama yang kami bacakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, berbicara pada kami, dan beliau adalah orang yang sahih Muslim, jujur dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dijadikan dalam perut ibunya itu 40 hari dalam bentuk nutfah sebatas air mani. Kemudian sumayakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari pula, 120 hari. Kemudian ditiupkan pada segumpal daging itu roh, dan diutus malaikat untuk menulis 4 hal yang sudah menjadi kepastian kita. Pertama adalah kasbi rizki, dituliskan rizki kita. Kemudian ajal kita, kematian kita, kapan dan di mana. Wa amali, dan amalan kita, bahkan amalan kita itu sudah ditulis. Wasyakiyun aw sa'id, kemudian kebahagiaan atau kesengsaraan yang akan kita alami di dunia ini. Dari sini sudah bisa agak sedikit, ternyata sudah dituliskan. Kemudian apa yang menjadi pilihan kita? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang berkehendak silahkan dia beriman, dan kalau siapa yang berkehendak silakan dia mengkufuri, kafir. Inna a'tadna nara jahannam ahata bihim suradiquha. Tetapi orang yang kafir diancam sama Allah, akan kami sediakan dia siksa neraka. Jika dituliskan rezekinya, sehingga kita tidak perlu khawatir rezeki kita tertukar. Kita tidak perlu khawatir rezeki kita itu akan kurang. Kalau kita bersyukur, kita pasti akan cukup. Kalau kita mengeluh, bersyukur, seringkali kita akan merasa kurang. Wa ajali, dan ditetapkan kematian kita. Wa amalihi, dan ditetapkan juga amalan kita. Amalan kita ketika kita memiliki kebaikan, ditetapkan kebaikan itu. Maka termasuk dari sebuah yang harus diberikan rasa syukur itu adalah ketika kita beramal soleh. Ketika kita beramal soleh, akan kita dipermudah untuk melakukan amal soleh yang setelah. Ketika kita beramal ikhlas, dipermudah untuk melakukan amal yang lain. Kemudian dan kesengsaraan kita atau kebahagiaan kita itu sudah dituliskan. Jadi
Iya benar ya, kalau ada orang yang masuk surga di zaman Rasulullah itu ada orang yang apa, dikatakan Rasulullah nanti ada orang yang akan datang dan dia menghuni surga 3 kali. Nanti ada orang yang datang yang menghuni surga. Sahabat ada yang bertanya, kok dia masuk surga kenapa ya? Dalam hatinya tak tanya. Mendatangi sahabat tadi dan berkata, sebenarnya Rasulullah mengatakan akan ada orang yang datang dan dia membisukan, aku melihat Allah di sahabatku, apa hal pentingmu yang harus. Tetapi aku tidak pernah merasa dengki iri terhadap apa yang diberikan orang lain pada diberikan Allah pada orang lain. Aku tidak pernah memiliki perasaan iri, misalnya pengen dengan apa yang telah Allah berikan pada orang lain. Jadi ini ada jatahnya bersyukur, terus jatahnya orang yang beriman seringkali dalam keadaan susah, tapi Allah berikan kerajaan akhirat. Orang kafir seringkali mendapatkan kerajaan dunia, tetapi di akhirat tidak akan berjalan. Maka kita harus, saya pilih jalan keimanan. Di jalan keimanan saya melihat bahwasanya Rasulullah itu orang yang paling baik dan paling berhak untuk mendapatkan kerajaan saja di dunia itu terlihat jelas bekas tikar di badannya. Makanannya itu tidak pernah lebih dari 20 hari. Pernah beliau makan 20 hari itu tidak menyalakan api, berarti makan sesuatu yang tidak dimasak, air, mentah, kurma tidak dimasak selama 20 hari, karena tidak ada air asap di rumah. Biasanya mungkin tidak makan nasi karena nasi dimasak, tidak makan tempe goreng karena tempe goreng bisa dimasak, tidak makan sesuatu yang tidak dimasak, yang disimpan. Jadi pernah Rasulullah 20 hari itu makan kurma dan air saja. Kemudian Aisyah juga menjelaskan bahwasanya beliau tidak pernah beberapa hari kecuali setelah menaklukkan Khaybar. Jadi ketika Khaybar itu diserang, orang-orang Yahudi kan kaya raya, bahkan harta rampasannya itu dapat tanah sangat luas, makanannya sangat banyak, dibagi bagi kepala sahabat semuanya, dan pada saat itu juga nggak bisa bagi-bagi, dan sedekah jauh dapat semua. Akhirnya makannya kenyang, dan itu 3 hari. Setelah itu makanannya seperti biasa saja, sederhana, biasa saja, dan ternyata sehat. Itu sehat. Sajidul Akbar itu menjelaskan bahwasanya makanan meninggalkan nasi, meninggalkan minyak, meninggalkan tepung, meninggalkan nasi, minyak, tepung, gula, itu adalah orang yang hidupnya sehat, dan itu semua. Dan memang hidup sederhana itu hidupnya dijalankan Rasulullah. Padahal beliau adalah orang yang paling berhak mendapatkan kerajaan dunia dari segi nasab dan dari segi kemuliaan. Meskipun kenapa kita harus hidup bagaimana? Kita bersyukur kepada Allah. Dan sebagaimana perkataan Umar ketika melihat beliau, wahai Rasulullah, apakah tidak layak kerajaan urusan dunia? Kenapa urusan dunia dengan urusan? Sebenarnya seorang aku ini, seorang itu ulama di dunia ini sebagaimana orang yang melewati gunung pasir yang sangat panas.
Kemudian ia melihat sebuah pohon dan ia terdaun sejenak saja. Itu keputusan dunia. Jadi hanya sekedar mengambil bekal, beristirahat sebentar, dan kita nanti bahkan di padang mahsyar yang permulaannya kita dibangkitkan saja sudah dituliskan bahwasanya 50.000 tahun kita menunggu. Itu adalah lebih panjang dari semua kehidupan. Maka kembali lagi agar kita bisa menghidupkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu mengingat kematian, kehidupan setelah kematian, dan bagaimana nanti kita akan dibangkitkan. Apakah semua amal kita akan diterima atau ditolak dan diberikan seluruh itu kita harus selalu mengingat agar kita ajarkan kepada diri kita bagaimana nantinya semua hal di dunia itu nantinya akan kembali kepada Allah dan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia akan sampaikan sedikit atas orang yang maaf merupakan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.